Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Rahmadani, stambuk A221-20040. Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako 2020 dari kelas D, kelompok 8. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sonometer pada percobaan 4. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah ada senometer dan senar, berfungsi untuk menentukan frekuensi graputala, ada penggantung beban massa 50 gram dan beban-beban massa 500 gram, digunakan untuk menambah tegangan pada senar. Ada tahanan geser sisir-sisir 2 buah, digunakan untuk menandai L sebagai panjang. Ada aplikasi virtual lab senometer sebagai media yang digunakan dalam praktikum online. Ada pena ballpoint sebagai alat tulis dan ada kertas sebagai alat tulis untuk menulis hasil percobaan. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian sonometer. Sonometer adalah alat untuk menunjukkan hubungan antara frekuensi suara yang dihasilkan oleh dawai yang dipetik dan tegangan panjang dan massa persatuan panjang dari dawai. Selanjutnya, kita juga harus memahami tentang hukum yang berlaku pada percobaan kali ini. Hukum yang pertama adalah hukum Milne tentang bunyi, menyatakan bahwa cepat rambat gelombang atau yang disimbolkan dengan V pada dawai sebanding dengan akar gaya tali atau yang disimbolkan dengan F dan berbanding terbalik dengan akar massa persatuan panjang dawai atau yang disimbolkan dengan U. Hukum yang kedua adalah hukum Mersenne. Hukum Mersenne menyatakan bahwa semakin panjang jarak tumpuan senar, frekuensi senar semakin rendah. Semakin besar tegangan senar, frekuensi senar semakin besar. Dengan demikian, frekuensi senar berbanding lurus dengan akar tegangan senar. Semakin besar massa jenis senar, frekuensi senar semakin kecil. Selanjutnya, yang harus kita pahami adalah perbedaan antara getaran dan gelombang. Getaran merupakan suatu gerak bolak-balik kesetimbangan. Kesetimbangan yang dimaksud di sini adalah keadaan di mana suatu benda berada pada posisi diam jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Mari kita perhatikan gambar berikut. Misalkan, terdapat sebuah bandul yang tergantung. Bandul tersebut kemudian disampangkan ke titik A, lalu dilepaskan seperti pada gambar. Terlihat bahwa bandul tersebut berayun secara bolak-balik melewati titik setimbang B. Bandul bergerak teratur hingga melemah dan berhenti. Gerak bolak-balik suatu benda secara teratur melewati titik setimbangannya, itulah yang disebut dengan getaran. Misalkan, mula-mula bandul berada pada posisi setimbang di titik B, bandul kemudian disampangkan ke titik A, lalu dilepaskan. Ketika bandul menempuh titik A, B, C, B, A, maka getaran bandul disebut satu getaran. Ketika bandul menempuh titik A, B, C, maka getaran bandul disebut setengah getaran. Sementara itu, gelombang merupakan getaran yang merambat. Berbeda dengan getaran yang geraknya berpusat pada titik setimbang, gelombang bergerak dari satu titik ke titik lainnya. Perhatikan pada gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan seorang anak yang mengikat ujung seutas tali pada sebuah ranting pohon. Kemudian, anak tersebut menggetarkan ujung tali lainnya ke atas dan ke bawah secara teratur. Terlihat bahwa lama-kelamaan getaran tersebut merambat sepanjang tali hingga mencapai ujung tali yang terikat dan membentuk gelombang. Dari ilustrasi tersebut, kita dapat memperoleh definisi bahwa rambatan dari suatu getaran disebut dengan gelombang. Demikianlah pemaparan dari saya mengenai sonometer. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum.